Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem manajemen keuangan pada Tebrik Outlet Situbondo, yang dimana saya sendiri, Rafika Febriana Dorustari, NIM 20 10 421082, dan teman saya, Febian Dwi Effendi, NIM 20 10 421088. Latar belakang. Tebrik Situbondo merupakan salah satu cabang dari franchise minuman olahan teh dengan berbagai varian rasa dengan merek serupa. Tebrik daerah Situbondo ini berdiri di masa pandemi, yang kini baru genap 1 tahun berdirinya. Tebrik cabang Situbondo pada masa transisi menuju era new normal seperti saat ini. Tebrik Situbondo berusaha mengoptimalkan penjualan dan pemasarannya baik secara offline maupun online. Bentuk strategi pemasaran secara online yang dilakukan oleh Tebrik Situbondo untuk menjangkau lebih luas calon konsumennya adalah melalui media sosial yaitu Instagram. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatur keuangan usaha. Yang kedua, apakah laba rugi pada akhir ini signifikan. Yang ketiga, bagaimana franchise tersebut menggunakan alokasi dana. Yang keempat, bagaimana cara mengatur pengeluaran dalam waralaba. Yang kelima, apa yang dilakukan agar sistem keuangan sistem bertahan. Yang keenam, bagaimana proses pemeriksaan keuangan, apakah sudah sesuai SAKTAB. Yang ketujuh, bagaimana bentuk pelaporan keuangannya. Kedelapan, bagaimana jika pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan pencatatan. Yang sembilan, apakah keuangannya dilakukan secara transparan. 10, apakah pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengatur keuangan usaha. Yang kedua, untuk mengetahui laba rugi pada franchise tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan alokasi dananya. Yang keempat, untuk mengetahui cara mengatur pengeluaran dalam waralaba. Yang kelima, untuk mengetahui cara franchise mengatur ke sistem keuangan agar tetap bertahan. Keenam, untuk mengetahui keuangan tersebut sesuai atau tidak dengan SAKTAB. Yang ketujuh, untuk mengatur bentuk pelaporan keuangannya. Yang kedelapan, untuk mengetahui keuangan tersebut dilakukan secara transparan atau tidak. 9, untuk mengetahui sistem pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Nomor 10, untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh dalam pencatatan. Di sini saya akan menjelaskan di bab 3 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan itu suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan atau suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu untuk laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang status keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang status keuangan, kinerja keuangan, dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya mengenai pengertian rasio keuangan yaitu merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pengertian dari franchise itu sendiri yaitu lisensi atau izin dari pemilik suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah merek atau nama dagangnya. Selanjutnya yaitu mengenai metode observasi. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Jalan Ahmad Yani, daerah Dauan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Waktu penelitiannya ini,
Penelitian ini mengenai sistem pengolahan keuangan, yaitu sekitar dilaksanakan kurang lebih 7 hari. Bentuk penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Untuk selanjutnya sumber data penelitiannya yaitu sumber data penelitian kualitatif yaitu melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi lainnya seperti foto. Teknik pengumpulan datanya kami melakukan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya pada bab pembahasan yang pertama itu planning. Informasi yang didapat mengenai cara mengatur keuangan usaha pada franchise tersebut menurut leader of Tidrix Bondo mengatakan pertahanan usaha dari segi keuangan franchise tersebut melakukan investasi secara mandiri dalam segi pengelolaan dan alokasi dana meliputi biaya air, listrik, dan biaya pengeluaran lainnya. Kemudian sisa dari pengeluaran tersebut disetorkan kembali ke bagian manajemen. Yang kedua yaitu budgeting. Pada budgeting ini lebih diutamakan pada biaya air, listrik, serta kebutuhan minum seperti es batu. Sedangkan mengenai bahan-bahan minuman lainnya, pihak manajemen mengirimkan bahan baku tersebut di tiap bulannya, serta melakukan stock of name pada bahan baku yang digunakan dan dibutuhkan. Yang ketiga yaitu controlling. Controlling ini secara entitas Tidrix tersebut tidak menyimpan dana yang cukup banyak, sebab bahan baku diatur secara langsung oleh pihak perusahaan tersebut. Jadi franchise Tidrix Bondo lebih memfokuskan pada fixed cost yang dikeluarkan. Yang keempat yaitu mengenai auditing. Auditing pada waralaba atau franchise tersebut dikatakan belum sesuai dengan standar akuntansi. Namun untuk perusahaan yang dikelola langsung oleh pihak manajemen, kemungkinan besar telah sesuai dengan SAK etap. Dalam laporan keuangan pada franchise hanya mencatat pendapatan yang didapatkan dari setiap penjualan. Dan yang terakhir yaitu mengenai reporting. Reporting ini laporan keuangan yang terdapat pada waralaba atau franchise seperti Tidrix Bondo itu dilakukan secara tertutup. Artinya hanya pihak manajemen atau suatu perusahaan yang mengetahui bentuk laporan keuangan dari franchise tersebut. Nah, untuk bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat kami ambil ketika melakukan observasi ini yaitu sistem manajemen pada pihak manajemen perusahaan waralaba tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi. Laporan yang terdapat pada franchise ini diantaranya laporan persediaan barang di gudang dan laporan persediaan stand dan pembukuan kasir. Itu laporan yang kami dapat ketika kami melakukan observasi penelitian di studi kasus tersebut. Untuk laporan keuangannya tersebut, pihak franchise tidak memegang sendiri, tetapi perusahaan atau atasannya seperti manajer yang memegang laporan keuangan tersebut. Jadi untuk franchise-nya itu hanya memegang seperti laporan persediaan dan juga laporan persediaan stand atau pembukuan kasir. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi manajemen keuangan yang kami teliti pada tempat studi kasus sudah sesuai dengan yang telah dipelajari dalam akuntansi. Seperti halnya adanya laporan persediaan yang menggunakan metode LIFO. Adapun juga pencatatan mengenai persediaan dalam laporan keuangan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.